Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang dinamika persaingan. Berikut nama-nama kelompok 9: 1. Dana Rohmana, NIM 19030150. 2. Rida Birenda, NIM 19030177. 3. Ahmad Nabil Zuruf Adupa, NIM 19030153. Yang pertama, pengertian persaingan. Menurut Coulter dan Porter menyatakan bahwa persaingan dalam konteks pemasaran yaitu keadaan di mana perusahaan pada pasar produk atau jasa tertentu akan memperlihatkan keunggulannya masing-masing, dengan atau tanpa terikat peraturan tertentu dalam rangka meraih pelanggannya. Yang kedua, jenis-jenis persaingan. Ada dua macam. Yang pertama, pasar persaingan sempurna, yaitu pasar dengan penjual dan pembeli yang sangat banyak, sehingga tidak ada satupun penjual atau pembeli yang bisa mempengaruhi harga pasar. Dalam pasar persaingan, jumlah perusahaan sangat banyak dan kemampuan setiap perusahaan dianggap sedemikian kecilnya sehingga tidak bisa mempengaruhi pasar. Nah, contohnya, kalian pasti tidak asing dengan pasar Tanah Abang. Di tempat tersebut, kalian tidak akan menemukan sebuah toko kain yang memiliki harga berbeda dengan toko kain lainnya, karena mereka semua sudah memiliki kesepakatan mengenai harga tersebut. Yang kedua, persaingan tidak sempurna, yaitu suatu pasar di mana seorang penjual mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi harga pasar. Alasannya, karena jumlah barang yang ditawarkan cukup besar dan yang memungkinkan penjualan tersebut sanggup mempengaruhi harga pasar. Contohnya PT PLN yang melayani dan menyediakan kebutuhan listrik masyarakat seluruh Indonesia. Posisi-posisi dalam persaingan. 1. Pemimpin pasar adalah pemasar yang paling banyak mempunyai konsumen di pasar. Pemimpin pasar ini akan simpel mendapat kepercayaan konsumennya jikalau akan menciptakan atau meluncurkan produk keras di pasaran. 2. Persaingan pasar atau penantang pasar. Posisi ini merupakan penantang pasar yang menjadi lawan utama dari pemimpin pasar. 3. Pengikut pasar. Perusahaan pengikut selalu merupakan sasaran utama dari serangan yang dilancarkan oleh perusahaan penantang. 4. Relung pasar atau ceruk pasar. Setiap industri atau perusahaan yang melaksanakan produksi barang atau jasa selain mempunyai pesaing dan pengikut, tapi juga mempunyai pasar yang tidak diperhitungkan di dalam persaingan. Selanjutnya, pengertian dinamika persaingan. Dinamika adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada periode tertentu. Dengan demikian, dinamika persaingan yaitu perubahan-perubahan yang terjadi terhadap persaingan yang terjadi pada perusahaan dalam memperebut pelanggan pada periode-periode tertentu. Dinamika persaingan dihasilkan oleh serangkaian tindakan kompetitif dan balasan-balasan kompetitif antara perusahaan-perusahaan yang bersaing dalam satu industri tertentu. Faktor yang menyebabkan persaingan kompetitif ada 3. 1. Adanya evolusi menuju pasar. Evolusi yang terjadi pada perusahaan menciptakan organisasi atau perusahaan yang ada ingin terus meningkatkan persaingannya di pasar. 2. Skala ekonomis atau belajar. Perusahaan berusaha untuk melaksanakan pembelajaran untuk meningkatkan kemampuannya, dan skala irit yang lebih baik juga mendorong perusahaan untuk menembus pasar global. 3. Kemajuan teknologi informasi menciptakan koordinasi antar pasar menjadi lebih mudah. Kini perusahaan-perusahaan yang ada telah memakai sarana internet dan teknologi nirkabel lainnya untuk kepentingan bisnisnya. Strategi dalam bersaing. Pengertian strategi dalam bersaing adalah penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang sebuah perusahaan, dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Di sini ada beberapa seni administrasi persaingan yang bisa dipakai dalam melaksanakan persaingan dengan para pesaingnya biar bisa tetap berada dalam jalur persaingan
dan tetap melaksanakan produksi. Cara-cara atau seni administrasi tersebut antara lain: yang pertama, strategi-strategi persaingan, yaitu menarik, mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan. Agar supaya berhasil dalam persaingan, perusahaan harus bergerak dari filosofi produk dan penjualan menuju ke filosofi pelanggan dan pemasaran. Yang kedua, pemasaran relasional. Dalam pelanggan, pemasaran relasional merupakan proses membentuk, mempertahankan, dan meningkatkan kekerabatan yang kuat, yang penuh nilai dengan para pelanggan dan para pemegang saham. Kehilangan satu pelanggan berarti kehilangan keseluruhan arus pembelian yang akan dilakukan oleh pelanggan tersebut selama beliau menjadi pelanggan. Bagaimana sih cara mencapai keunggulan kompetitif dalam bersaing? Jadi, di sini keunggulan kompetitif itu akan timbul dengan cara mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki oleh pesaing lain. Keunggulan kompetitif merupakan seni administrasi bersaing terhadap sesuatu yang dirancang untuk dieksploitasi oleh suatu organisasi. Jadi, alasannya keunggulan kompetitif simpel mengalami pengikisan akhir tindakan para pesaing. Jadi, kita perlu memahami beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pahami lingkungan persaingan. Yang kedua, kenali pesaing. Yang ketiga, gunakan strategi pemasaran. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan bila dari kalian ada yang kurang paham terhadap penjelasan atau kata-kata dari PPT kami, silakan ditanyakan saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.